kegiatan gawat, saya Indah Safitri akan bertindak sebagai coach, sedangkan Bu Eliana Herniawati akan bertindak sebagai coach. Kasusnya adalah seorang guru, yaitu Bu Eliana, memiliki masalah pada salah satu seorang muridnya. Di dalam kelas, murid tersebut selalu mengganggu teman-temannya, sehingga teman-temannya merasa tidak nyaman untuk belajar. Apabila dinasehati, murid tersebut merasa kecewa dan timbul rasa marah yang menjadi-jadi. Ia berperilaku sesuka hatinya sehingga banyak teman yang menjauhinya. Dilakukan, Ibu Indah mengajak Ibu Eliana untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum Bu Eliana. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Indah. Eh, Kebetulan sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Eli. Lagi pula sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol Bu, adakah waktu untuk saya ngobrol dengan Bu Eli? Iya Bu Indah, ada apa ya? Saya juga ingin sekali ngobrol-ngobrol santai sama Bu Indah. Banyak hal juga yang ingin saya ceritakan sama Bu Indah loh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Iya, Bu Eli ngomong-ngomong akhir-akhir ini kok saya lihat Bu Eli tuh tampak gelisah. Mungkin kalau Bu Eli berkenan bisa berbagi cerita dengan saya? Oh iya Bu, saya itu lagi bingung Bu sebenarnya. Salah satu murid saya di kelas itu ada yang selalu mengganggu teman-temannya. Tugas-tugas yang saya berikan pun tidak pernah terselesaikan. Padahal ketika saya di kelas saya juga sudah berusaha memberikan perhatian agar murid-murid saya bisa belajar dengan baik, mempunyai antusias untuk belajar dan bisa merasa nyaman di kelas. Tetapi ada salah seorang murid yang selalu usil saja mengganggu, dinasihati tidak mau. Oh gitu ya Bu Eli ya. Iya, Jadi Bu Eli pengennya tujuan kita itu ngobrol-ngobrol itu Bu Eli apa ya? Pengen mendapatkan apa? Ngobrol-ngobrol sama saya? ya ingin sharing ya Bu, bagaimana solusinya mengatasi salah seorang murid yang seperti yang saya ajar itu. Oh gitu. Iya, Jadi tadi ceritanya Bu Eli itu anaknya sangat aktif ya Bu ya. Jadi mengganggu iya teman-teman yang lain gitu ya Bu Eli ya. betul. Mengganggunya itu seperti apa Bu Eli? Mengganggunya itu seperti ketika dia tidak bisa mengerjakan, lalu dia ke sana kemari mengganggu temannya, mengambil peralatan tulis-menulis temannya. Kemudian kadang terjadi yang temannya yang satu kan apa Bu, seperti pertengkaran karena ballpoint atau pensilnya tadi diminta. Kemudian ketika diminta, dia malah semakin marah-marah. Kemudian kalau mungkin dia kecewa, tersinggung, bahkan sampai menangis Bu. Menangisnya itu lama sekali menjerit-jerit sampai terdengar di kelas lainnya. Dan Apakah anak ini itu sebenarnya bisa ataukah tidak bisa Bu Eli? Apakah dia tuh mungkin dia anak aktif yang aktif tapi dia menangkap pelajaran atau aktif tapi dia biasa-biasa saja? sebenarnya sih bisa mungkin Bu kalau masalah belajar, tapi dia itu tidak pernah ada antusias untuk belajar. Jadi tugas-tugas tidak pernah terselesaikan. Seperti itu Bunda. Nah, kalau seperti itu kira-kira rencana apa yang akan Bu Eli lakukan untuk mengatasi kasus anak tersebut? Ya, saya kan kemarin berusaha untuk menasihatinya Bu dengan baik-baik. Tetapi kelihatannya dia itu
tidak mau menerima gitu loh Bu. Malah diterima dengan rasa kecewa dan marah-marah sehingga dia terus berbuat sesuka hatinya. Dan ketika dia sudah merasa jengkel sekali, dia malah menangis jadi-jadinya. Dan akhirnya saya biarkan dulu, kemudian dia sampai berhenti menangisnya itu berhenti sendiri. Kalau dia itu dinasihati jangan menangis ya tambah keras menangisnya seperti itu. Terus rencana saya mungkin begini Bu, saya ingin mengajak berbicara siswa tersebut dari hati ke hati. Saya ajak sendiri berbicara, kemungkinan saya kan bisa memperoleh informasi dari apa yang dia ceritakan seperti itu. Oh, seperti itu, Bu. Lalu, adakah rencana lain, Bu, selain itu? Rencana lain, ketika saya sudah memperoleh informasi itu, mungkin saya bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Kenapa anak tersebut di sekolah seperti itu? Mungkin ada masalah di rumah atau bagaimana pun nanti dikomunikasikan dengan orang tua juga. Jadi yang akan dilakukan Bu Eli nanti pertama menasihati ya. Yang kedua Iya, mungkin bisa komunikasi sama orang tuanya ya Bu Eli ya. Mungkin ya, penyebabnya apa anak tersebut kok seperti itu. berperilaku seperti itu. Ya. Nah, Bu Eli itu rencananya mau dilakukan kapan, Bu? Ya sesegera mungkin Bu, karena kan setiap hari kalau seperti itu kan pembelajaran di kelas saya nanti juga terganggu. Anak-anak lainnya juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena salah seorang murid saya tidak memberi rasa aman, nyaman di kelas. Jadi mereka seolah-olah terganggu belajarnya, tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Oh gitu. Terus kalau untuk itu kan ke siswanya, kalau ke orang tuanya, Bu Eli apakah memanggilnya atau Bu Eli yang datang ke rumahnya? Kemudian kemungkinan begini Bu, di kelas kan ada grup WhatsApp mungkin, di situ juga ada grup murid atau wali murid. Kemudian saya hubungi dulu dengan melalui WhatsApp. Kalau mungkin belum ada tanggapan ya mungkin di luar jam sekolah saya akan berkunjung istilahnya ke rumahnya, melihat bagaimana keadaan di sana. Mungkin ada sesuatu yang membuat murid tersebut sekolah bisa berperilaku seperti itu. Oh, oh gitu. Oh gitu, oke lah. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Eli? Yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya mungkin juga butuh dukungan dari rekan-rekan gawat atau rekan-rekan guru di sekolah, warga sekolah semua Bu. Karena kan mungkin yang mengajar di kelas, karena saya sebagai wali kelas, mungkin yang mengajar di kelas kan juga tidak saya saja, mungkin ada mata pelajaran lain seperti mata pelajaran agama atau mungkin bahasa Jawa dan lain-lainnya. Terutama kalau ibu guru bahasa Jawa atau bapak guru ibu guru agama atau bapak guru agama kan bisa membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Kemudian bisa bekerja sama untuk menyelesaikan perilaku siswa saya yang seperti ini. Berarti Bu Eli butuh bantuan rekan, terutama guru mapel ya Bu Eli ya? Iya, Ya. Komitmen apa sih yang Bu Eli butuhkan agar kasus ini dapat terselesaikan? komitmen yang saya butuhkan ya harus dilakukan secara sabar Bu. Dan kita selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman untuk menghadapi permasalahan yang seperti ini.
Kalau itu hanya saya saja, Bu, mungkin ya kalau suatu saat saya mungkin bisa selesai atau tidak kan nggak tahu nanti apa hasilnya. Jadi saya sangat butuh dukungan dari rekan-rekan semua untuk menyelesaikan masalah ini setelah murid saya ini. Ya, komitmennya sabar ya Bu Eli ya. Pasti Sabar. masalah itu pasti ada jalan keluar. Iya, pasti ada jalan keluarnya. Ya, semangat Bu Eli. Nah, Ya, akhirnya dari pembicaraan kita tadi, Bu Eli sudah mendapatkan solusinya? ya Bu, mungkin saya yang pertama saya akan memanggil siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi, intinya dari hati ke hati untuk apa memunculkan kesadarannya. Terus yang kedua mungkin saya butuh dukungan ya Bu. Yang kedua intinya saya butuh dukungan dari teman-teman untuk membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir saya butuh komunikasi juga dengan keluarganya atau orang tuanya di lingkungan keluarga apa atau yang menyebabkan ada latar belakang apa sehingga siswa ini di kelas kok seperti ini. Seperti itu, Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Eli, dari hasil ngobrol-ngobrol kita, ngobrol-ngobrol yang tidak lama ini, bisa Iya, akhirnya Bu Eli bisa menemukan solusinya. iya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Eli ketika sudah bercerita dengan saya? Nah, perasaan saya sangat lega, Bu. Bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Saya sangat merasa senang sekali bisa sharing dengan Bu Indah sehingga saya, oh begini menghadapi masalah. Siswa saya seperti ini, saya harus seperti ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Indah. Sama-sama Bu Eli, alhamdulillah saya juga senang kalau Bu Eli akhirnya bisa ceria kembali, bisa menemukan solusinya. Saya juga senang sekali bisa membantu Bu Eli. Nah, Bu Eli, eh, tiba di ujung percakapan kita. Eh, Ya, Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing-sharing lagi, bisa dilanjutkan lagi cerita-ceritanya ya Bu Eli ya. ya Bu, dengan senang hati. Semoga berhasil ya Bu. Ya, amin. Semoga nanti bisa berhasil, bisa sesuai dengan apa yang Bu Eli rencanakan dan hasilnya memuaskan. Intinya tadi Bu, komitmennya sabar ya Bu. Iya, sabar. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu Eli ya. Lain kali kita ketemu Oke, lagi. iya.